are reflected in our product strategy and in each of our products. Marketing Creatio, Sales Creatio, Service Creatio, and Studio Creatio. Our products help thousands of organizations from various industries accelerate their business transformation cycles. Marketing Creatio is a marketing automation software which helps organizations orchestrate customer journeys and accelerate lead to revenue. With Marketing Creatio, marketing departments can design and run the most personalized multi-channel campaigns to maximize return on marketing investments. Sales Creatio is an intelligent Salesforce automation software designed to help businesses accelerate their entire sales cycle from lead to repeat sales. Empowered by Sales Creatio, sales organizations can streamline sales processes of any type and complexity, from short e-commerce deals all the way to complex B2B sales. Sales Creatio enables our customers to build the most effective sales funnels, helping organizations turn their sales departments into revenue-generating machines. Service Creatio is an intelligent service management software designed to accelerate service delivery and streamline customer engagements. Powered with AI, Service Creatio can help eliminate manual tasks for service agents while accelerating case processing time. Our sophisticated CRM software is designed to help companies of various industries and business models accelerate their marketing, sales, and service. Creatio CRM products are built on a single platform, not bolted on through integration. Every aspect ensures a seamless customer journey, from lead generation to orders to ongoing account maintenance and customer service. Unique synergy of low-code process management platform and unified CRM with extensive marketplace of apps and templates. This is how we deliver on our mission of helping companies accelerate and transform faster with Creatio. Our vision and mission are reflected in our product strategy and in each of our products. Marketing Creatio, Sales Creatio, Service Creatio, and Studio Creatio. Our products help thousands of organizations from various industries accelerate their business transformation cycles. Marketing Creatio is a marketing automation software which helps organizations orchestrate customer journeys and accelerate lead to revenue. With Marketing Creatio, marketing departments can design and run the most personalized multi-channel campaigns to maximize return on marketing investments. Sales Creatio is an intelligent Salesforce automation software designed to help businesses accelerate their entire sales cycle from lead to repeat sales. Empowered by Sales Creatio, sales organizations can streamline sales processes of any type and complexity, from short e-commerce deals all the way to complex B2B sales. Sales Creatio enables our customers to build the most effective sales funnels, helping organizations turn their sales departments into revenue-generating machines. Service Creatio is an intelligent service management software designed to accelerate service delivery and streamline customer engagements. Powered with AI, Service Creatio can help eliminate manual tasks for service agents while accelerating case processing time. Selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan, selamat tahun baru. Kita akan memulai rangkaian acara webinar kita. Terima kasih atas kehadirannya. Dalam kesempatan yang baik ini kita akan membahas tema mengenai CRM untuk kembangkan bisnis Anda. Kegiatan ini didukung oleh Aptiknas, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. Diadakan oleh Event Cerdas, mitra transformasi digital Anda. Seperti biasa, kegiatan Event Cerdas selalu didukung juga oleh media partner diskom.web.id, portal teknologi informasi, komunikasi, dan hukum. Webinar ini akan dimoderator oleh Fangki Christian, selaku Ketua Aptiknas DKI Jakarta. Silakan Pak Fangki. Baik, selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Selamat datang di kegiatan webinar kita yang rutin kita lakukan di setiap hari Kamis siang ya.
Dan kali ini kita akan membahas tentang Customer Relationship Management. Satu hal yang mungkin pernah juga kita bahas sebelumnya di beberapa waktu yang lalu, dan kita akan kembali membahas tentang CRM, tapi dengan menggunakan pendekatan ataupun software yang menggunakan produk Creatio ya. Saya ucapkan selamat datang untuk kita semua, selamat bertemu di tahun baru ini. Saya senang karena akhirnya kita bisa berkumpul kembali ya di kesempatan webinar. Jangan lupa nanti ikuti terus ya kegiatan webinar kita. Ada setiap hari Rabu dan Kamis dengan topik-topik yang menarik untuk Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Nah, izinkan saya dalam kesempatan kali ini mewakili sesi webinar yang pertama, akan sharing tentang pengalaman dan juga mungkin apa yang kami rasakan pada saat kami menggunakan produk Customer Relationship Management ya. Jadi nanti pematerinya saya sendiri, saya akan sharing untuk kita semua. Silakan nanti apabila ada pertanyaan bisa menyampaikan di kolom chat ya. Di kolom chat nanti kita bisa membahasnya setelah kegiatan ataupun setelah presentasi yang nanti saya lakukan ya. Saya mau sapa dulu beberapa kawan-kawan yang mungkin langsung datang dari Creatio. Welcome to Andrew, Andrew Povrozing ya. It's good to have you here ya. Jadi Andrew ini partner manager untuk Creatio yang menangani Creatio di Asia Pasifik. Nah, jadi dalam kesempatan siang kali ini kita akan santai saja. Kita akan menggunakan waktu kita selama 1 jam untuk diskusi dan mungkin Bapak Ibu rekan-rekan kalau nanti ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom chat ya. Oke, jadi saya akan langsung sharing bahan saya. Sebentar. Kita bahannya tidak berat-berat saja ya. Jadi karena ini awal tahun, jadi tapi ini saya rasa sangat penting untuk kita ketahui bersama. Oke, sudah kelihatan bahan saya, Amanda? Ya, sudah Pak. Ya. Oke, jadi kita akan bahas tentang CRM untuk bisnis Anda. Saya mewakili Asosiasi Pengusaha TIK Nasional DKI Jakarta. Saya lihat di sini juga ada beberapa teman-teman anggota yang bergabung. Saya senang karena kita bisa bertemu di sini ya. Oke, jadi mungkin sedikit banyak ada yang sudah tahu tentang CRM itu apa, tapi saya akan coba dalam kesempatan kali ini kita bahas ya lebih detail. Jadi yang pertama itu tentang apa sih? Jadi Customer Relationship Management sesuai dengan namanya adalah membina relasi ya atau hubungan ya. Bagaimana bisnis ini bisa memanage komunikasinya dengan customer yang sekarang ataupun potensial customer. Jadi ada 2 kata kunci nih. Customer yang sekarang dengan potensial customer. Kenapa customer sekarang? Karena customer sekarang tetap Anda harus touch juga gitu kan. Customer sekarang ini justru yang dalam beberapa webinar sebelumnya saya sempat bahas, customer sekarang inilah yang justru sebetulnya membuat tanda kutip bisnis Anda bisa bertahan gitu ya. Jadi jangan lupa untuk memanage dengan customer sekarang. Tapi juga ada kepentingan kita memanage customer yang potensial customer. Nah, jadi pendekatan memanage komunikasi dengan customer yang sekarang dengan customer yang potensial ini juga penting. Nah, pendekatan ini akan menggunakan relasi dan sedikit banyak sekarang ini kita telah mengenal pendekatannya menggunakan pendekatan personalized. Pendekatannya sangat khusus ya, orang per orang itu sangat khusus. Perusahaan dengan orang-orangnya juga sangat khusus ini. Nah, apa saja sih sebetulnya yang kita kelola? Nah, ini namanya customer data. Nah, customer data ini dalamnya adalah any information. Jadi apapun, any information yang bisa kita gunakan untuk melakukan interaksi dengan customer. Ya, misalnya janji meeting, kemudian progres, apa yang kita sudah tahu tentang si customer, apa yang kita ingin tahu tentang si customer, bagaimana kita berusaha mengerti lebih baik tentang mereka,
bagaimana meningkatkan loyalitas mereka belanja di kita, ya kembali ke kita. Nah, ini semua tentu akan meningkatkan sales growth, ya, peningkatan dari salesnya. Ini penting. Ya, kadang-kadang kita banyak perusahaan-perusahaan yang sudah merasa, oh kami udah cukup banyak, customer kami banyak, tapi customernya nggak balik lagi gitu. Nah, ini nggak ada loyaltinya, ya, nggak terbangun gitu. Kemudian customernya merasa, oh kami bisa akan selalu dapat customer baru, jadi customer lama kami lupakan gitu ya, salah gitu ya. Jadi justru sebetulnya yang tadi saya cerita bahwa customer lama lah yang sebetulnya sedikit banyak bisa membantu kita terutama survive di masa pandemi ini. Oke, berikutnya lagi adalah kenapa kita harus punya ataupun kenapa kita harus invest dalam CRM system. Tadi saya sudah memulai dengan kata kunci customer relationship. Ya, jadi kata kunci ini penting karena dengan customer relationship kita bisa membangun hubungan dengan baik. Tapi bukan cuma customer relationship, kita perlu ada service. Karena apa? Kalau Anda jualan produk, ya kalau kita jualan produk, tentu jualan produk kita mungkin ya kurang ataupun jualan produk kita mungkin kita akan kalah dengan persaingan dan harga gitu ya. Tapi kalau dengan menggunakan service, kita akan punya value yang lebih dibandingkan orang lain. Nah, jadi ada customer relationship dan ada service. Jadi itu yang penting juga. Nah, berikutnya lagi adalah bagaimana kita melakukan streamline ya, operationnya dengan mudah kita lakukan. Jadi nanti kita akan mengenal konsep dari mulai customer ini ditemukan, kemudian customer ini di follow up, customer ini menjadi sales funnel, kemudian bagaimana dia di closing, bagaimana dia ditindaklanjuti, ini ada operationnya. Kemudian kebanyakan dari kita masih manual, belum ada proses otomatisasi gitu kan. Nah ini juga jadi kendala. Karena sekarang ini kalau kita bicara masalah sales, kita udah nggak bisa lagi bicara manual sejujurnya. Banyak teman-teman saya bilang, oh enggak, masih bisa kok pakai Excel. Ya oke, Excel oke, tapi apakah Excel itu cukup bisa untuk membantu kita untuk melakukan otomatisasi? Tidak. Gitu ya. Jadi ini yang menurut saya juga masih kendala gitu ya. Nah, kemudian tentu tujuannya kita menggunakan sistem-sistem seperti ini adalah meningkatkan penjualan kita. Ya. Nah, bagaimana kita meningkatkan penjualan kita? Itu kita harus punya data itu. Ya, data itu penting, oleh karena itu kita perlukan data itu kita bisa meningkatkan reporting. Oke, jadi itu. Nah, dari tadi yang kita lihat di video, kita baca ada 3 segmen yang sebetulnya akan menjadi konsentrasi dalam satu sistem CRM. Yang pertama adalah marketing. Ya. Di marketing ini tentu ada masalah campaign, ya, kampanye iklan, ya, kampanye iklan, campaign ini harus dilakukan di marketing. Kemudian kalau yang sekarang ini zamannya udah marketing 4.0 ya, jadi harus ada engagement. Harus ada bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan customer kita. Harus ada keterikatan ya, engagement ya. Harus ada bagaimana kita bisa menginfluence ya, mempengaruhi ya customer kita. Namanya mungkin kalau kita dengar yang lagi ngetrend sekarang ini influencer. Nah, engagement influencer ini kita mesti data. Kemudian mungkin ada konsentrasi kita menjaga brand ya, dengan aktivitas marketing kita menjaga brand gitu kan, menjaga agar brand kita tetap menjadi top of mind, selalu orang selalu ingat. Nah, ada juga mungkin aktivitas di dalam di dalam ini adalah publishing ke sosial media ya. Jangan lupa Bapak Ibu rekan-rekan, sosial media atau sosial konten ini sudah tidak bisa dianggap remeh karena dengan kemampuan menggunakan sosial media lah banyak bisnis bisa bertahan sekarang ini. Bahkan bisnis yang tadinya tidak dikenal orang dalam waktu singkat malah jadi langsung bisa terkenal ya dengan adanya marketing. Nah, aktivitas marketing inilah yang akan didata, dimasukkan, dievaluasi di dalam CRM. Nah, berikutnya tadi tentu sales. Nah, begitu sudah ada marketing activities dilakukan, tentu kita akan mendapatkan namanya lead ya, namanya lead. Nah, lead ini akan masuk kemudian kita proses di dalam modul-modul sales. Nah, dengan adanya modul sales,
Kan nggak mungkin salesnya satu orang. Oh enggak Pak, usaha saya cukup satu orang. Oke, satu orang. Tapi sebetulnya tidak satu orang kan, karena ada sosial media, ada lain sebagainya yang dilakukan. Jadi bagaimana semua ini bisa saling terintegrasi, bisa saling. Nah inilah kita gunakan sales. Ya, tadi saya jelaskan lagi tadi dari lead biasanya akan masuk ke yang kita sebut sebagai opportunity. Ya, opportunity ini kita udah lihat peluangnya bahwa orang ini akan ada peluang mau beli loh. Ya, orang ini akan ada peluang akan punya ketertarikan dengan produk dan service yang kita berikan. Nah, dengan ini kita tentu bisa mendapatkan data itu lengkap apabila semuanya ada di dalam satu sistem. Nah, kemudian ada lagi yang sekarang ini sangat ngetren adalah customer collaboration. Customer collaboration ini kita ada interaksi dengan customer. Sekarang kita berinteraksi dengan customer dengan banyak cara. Kita berinteraksi dengan sosial media, kita berinteraksi dengan yang lain. Ini kita menggunakan customer collaboration. Nah, berikutnya lagi adalah tentu kita akan lihat dengan menggunakan modul sales, kita akan bisa track gitu ya, statusnya mulai dari mana nih, mulai dari quotation-nya udah di submit belum, sudah ada janji meeting belum, sudah ada pertemuan dengan si customer belum, sudah sampai mana prosesnya. Nah semua ini kita bisa lihat di dalam satu tampilan ya, satu dashboard, satu aplikasi, dengan mudah kita bisa lihat semua. Nah setelah kita berhasil menjadikan mereka customer, tentu kita harus memberikan layanan yang terbaik. Produk yang terbaik kita deliver, layanan yang terbaik juga kita deliver. Nah, kita perlu melakukan service-nya. Jadi ada modul khusus yang namanya service. Kenapa? Karena di dalam service ini kita ada interaksinya ya dengan si customer. Dan interaksi kita, Bapak Ibu rekan-rekan, sekarang interaksi kita dengan customer tidak hanya melalui email, tidak hanya melalui WhatsApp, tidak hanya melalui media telepon, tapi justru ada hal lain ya. Jadi contoh misalnya berinteraksi melalui sosial media, berinteraksi melalui berbagai platform yang lain yang mungkin disediakan. Nah, dengan adanya service mungkin juga kita misalnya melakukan produk dan jasa tertentu, kita perlu men-set tanggal gitu ya. Tanggal kita akan memberikan layanan ke dia, tanggal kita akan support. Nah, ini ada sistem yang kita bisa masukkan untuk penjadwalan dan sebagainya. Kemudian knowledge management ini penting karena customer harus kita terus educate. Customer harus kita terus bantu agar mereka semakin mengerti, semakin baik ya menggunakan produk solusi kita. Nah, di sini pun juga kita bisa melakukan survei, kita bisa men-track apakah dia happy nggak dengan satisfaction nggak dengan layanan kita selama ini gitu. Jadi ada marketing, sales, dan service, ini 3 poin pilar yang sangat penting yang kita akan temukan ya di dalam implementasi dari satu sistem customer relationship management. Jadi ada 4 hal yang kita akan lihat. Yang pertama tadi adalah hubungan perusahaan dengan pelanggan, ya kan? Ini penting, perusahaan dengan pelanggan sehingga pendapatan bisa melesat. Makanya ada sistem, makanya masuk ke dalam sistem CRM. Kemudian ada bagaimana tadi seorang sales, si perusahaan ini menyampaikan informasi dengan baik kepada pelanggannya, ya. Jadi ada konsistensi ini terjadi. Kemudian ketika kita menyampaikan informasi tentang produk dan solusi yang kita miliki, si pelanggan ini tahu apa yang dia butuhkan, dia menyampaikan dia. Nah, feedback balik ini yang kita perlu dapatkan, kita perlu masukkan ke dalam sistem, gitu ya. Nah, ini semua juga ada di dalam sistem CRM. Kemudian biasanya dengan sistem CRM ini kita akan bisa gunakan juga untuk mengambil informasi mana yang kita bilang, oh saya perlu upselling ini, saya perlu tawarkan lagi solusi yang lain, saya perlu renewal misalnya service-nya, saya perlu tingkatkan lagi layanan ataupun produk lain yang mungkin si customer ini bisa beli gitu ya. Nah jadi menurut saya banyak sekali upselling dan cross-selling yang justru kita bisa lakukan kalau kita punya datanya. Kalau nggak punya datanya, sulit gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Pak, saya toko biasa Pak, toko komputer biasa, Pak, saya toko kelontong biasa, perlu nggak sistem CRM? Balik lagi ke kebutuhan kita masing-masing. Kalau kita ingin memberikan pelayanan terbaik buat customer, menurut saya silakan. Dan sistem CRM itu banyak ya, banyak
Ada yang murah, ada yang mahal. Ada yang gratis pun juga ada ya, saya mau bilang yang gratis pun juga ada. Nah, jadi dengan adanya sistem CRM kita bisa melakukan upselling dan cross-selling. Nah, berikutnya lagi adalah kita tentu bisa mengurangi biaya. Ya, kenapa? Karena dengan adanya CRM ini kita tadi ada campaign ya, kita melakukan campaign, kemudian kita bisa lihat mana yang target pasarnya sudah pasti. Anda nggak akan buang-buang effort percuma. Tidak akan melakukan campaign yang tidak berguna gitu ya. Karena sebenarnya Anda sudah punya targetnya gitu. Nah, lead yang ini ingin didapatkan juga pasti sudah Anda bisa deteksi gitu kan. Ada di segmen yang Anda tuju misalnya. Karena apa? Karena Anda udah tahu bagaimana metodenya. Nah, inilah gunanya, salah satu gunanya CRM. Nah, berikutnya tentu dengan adanya CRM, karena semua data itu terkumpul dalam satu sistem, kita bisa analisa, ini akan memudahkan kita melihat ataupun melakukan efisiensi operasional. Sebagai contoh, misalnya salesnya canvassing, keliling gitu ya, ke toko 1, 2, 3 gitu kan. Tapi datanya mana? Balik, benar nggak sih dia kunjungi satu gitu kan? Benar nggak sih apa yang dia dapat dari tiap visit misalnya? Kalau zaman dulu, saya ingat banget metode canvassing ini masih banyak dilakukan. Kalau sekarang kan enggak ya. Sekarang follow up-nya kan pakai sosial media, pakai WhatsApp. Nah, jadi kita apalagi yang kemungkinan, oh iya Pak, ini ada janji meeting ketemu dengan ini. Oke, si salesnya pergi gitu kan. Ternyata apa hasil dari output dari hasil meetingnya apa? Harus masuk juga ke dalam sistem gitu. Nah, kalau itu semua masuk ke dalam sistem, kita bisa ukur, kita bisa lihat, tentu ini akan kita bisa melakukan beberapa hal efisiensi operasional. Nah, karena kita punya data berikutnya yang ketiga, karena kita punya data tentang pelanggan kita, maka hubungan baik antara pelanggan dengan perusahaan ini kita bisa bina. Kita bisa lihat, oh si pelanggan ini sekian kali beli produk kita. Si pelanggan ini sekian kali sudah gunakan solusi kita gitu ya. Ini customer kita ya. Kalau di perusahaan saya misalnya 3 kali PO itu jadi apa? Customer loyal kita. Kita sebutnya begitu. Di situ pun masih kami bagi lagi customer loyal itu ada yang namanya tipenya A, tipenya B, tipenya C. Nah, bagaimana kita melakukan treatment ke customer yang tipenya A, tipenya B, tipenya C, ini silakan. Itu masing-masing perusahaan punya konsentrasinya sendiri. Kemudian berikutnya lagi adalah kalau sekarang zamannya itu adalah bicara tentang data. Jadi kalau kita tidak punya data, kita nggak akan punya kemampuan ataupun ini yang cukup untuk bisa menentukan langkah yang tepat untuk misalnya strategi promosi. Kemudian bagaimana kita men-touch customer gitu ya. Kemudian misalnya kalau Anda lagi pegang satu produk baru, bagaimana kapan kita mau launching produknya, time to marketnya kapan. Nah, kalau ada datanya semua, kita pasti akan jauh lebih mudah. Tentu yang terakhir dan yang sangat paling penting adalah meningkatkan pendapatan ya. Jadi ini kalau kita berhasil nge-touch dengan customer yang tepat, kita bisa tahu ke siapa kita jualan, kita bisa nge-touch dengan customer yang sudah existing menjadi customer kita, ya menurut saya ini tentu kita akan mendapatkan benefit ya, perusahaan akan dipercaya oleh pelanggan, loyalitas meningkat, kemudian kita akan lihat efek dari penjualan yang terjadi. Nah, secara umum tadi saya sudah cerita bagaimana tahapan dalam satu customer relationship management. Yang pertama adalah leads atau memperoleh pelanggan baru. Nah, kita harus bisa memberikan kenyamanan kepada pelanggan pada saat bertransaksi dengan Anda. Baik Anda yang B2C, ya, business to customer, atau yang B2B, konsentrasi untuk memberikan kenyamanan kepada pelanggan ini adalah hal yang utama. Ya, jadi memperoleh pelanggan baru, Anda bisa retain, Anda bisa jaga customer-nya, ini akan memberikan value yang bagus. Kemudian menambah nilai pelanggan ya. Jadi kita bisa menawarkan produk yang sama tapi dengan kualitas yang lebih bagus gitu ya, yang produk yang lebih premium, produk yang lebih bagus, produk yang lebih baik ataupun produk di atasnya ini upselling. Nah, berikutnya lagi adalah cross selling. Jadi menawarkan produk tambahan. Jadi dia beli laptop, kita tawarin printer, kita tawarin ini. Jadi kalau handphone kita tawarin cover gitu ya. Jadi macam-macam. Cross selling ini justru yang memang sangat penting. Nah, kalau Anda punya datanya ini semua, Anda tentu tahu, oh customer ini dulu sebelumnya belinya ini, saya bisa tawarkan produk apa. Nah, berikutnya tentu adalah mempertahankan pelanggan.
memberikan pelayanan dan aplikasi pendukung agar loyalitas pelanggan ini terjaga ya. Jadi mungkin ada di sini Bapak Ibu rekan-rekan yang jualannya, Pak, kami hanya jualan 1 kali produk saja. Padahal tidak ya. Karena begitu si customer percaya dengan Anda, mungkin ada bisnis lain yang bisa keluar gitu ya. Nah, ini juga hal yang menarik. Jadi kita akan lihat teman-teman yang misalnya hanya jualan mobil 1 kali, tapi sebetulnya begitu orang itu sudah percaya beli mobilnya sama si sales ini, dia akan tanya ke sales ini tentang hal yang lain juga. Jadi inilah bagaimana kita harus bisa memahami pentingnya customer relationship management dalam menjalankan bisnis. Nah, agar juga bisnis berkembang, sekarang juga kita harus menggunakan metode pembayaran yang sesuai dengan preferensi pelanggan. Bagi Bapak Ibu rekan-rekan di segmen bisnis B2C, mungkin preferensi pelanggan terkait dengan pembayaran banyak opsinya ya, tapi kalau dengan B2B mungkin akan jauh lebih sedikit. Nah, saya mau cerita sedikit dulu beberapa pendekatan yang Creatio lakukan pada saat misalnya Bapak Ibu rekan-rekan mencoba memilih CRM apa nih Pak yang tepat buat saya, apa yang tepat buat perusahaan saya. Jadi yang pertama lakukanlah lihat dulu ya visinya apa, strategic goal-nya apa, terus objektif yang Anda ingin mau coba capai dengan adanya sistem CRM nanti itu apa. Karena apa? Karena banyak yang pendekatannya hanya teknologi doang, salah gitu. Kalau pendekatannya hanya teknologi doang, hanya oh karena si A pakai software ini, saya mau ikutan pakai softwarenya juga, salah gitu. Karena apa? Karena saya mau bilang bahwa beberapa perusahaan konsentrasinya hanya ke misalnya ke manajemen database pelanggan gitu ya. Tapi ada juga yang memang mintanya, oh saya mau lebih luas Pak, saya mau tidak hanya tentang itu, tapi saya mau sampai ke titik tertentu. Nah itu strategic goals-nya apa? Jadi mesti ditentukan. Kemudian barulah setelah kita punya visi, kita punya strategic goal, kita punya objektifnya apa, dalam menggunakan ya CRM teknologinya nanti, kita cari produk yang sesuai. Kita cari apa yang paling sesuai. Ya di market ini banyak sekali produknya. Tadi saya sudah cerita banyak sekali produknya. Nah, based on apa? Nah ini nanti Anda harus cari namanya vendor guide. Ya vendor guide ini dipublish oleh berbagai perusahaan consulting global, mereka mengeluarkan report tentang produk CRM yang Anda bisa pelajari, Anda bisa lihat. Nah, setelah itu lakukan yang namanya teknologi audit. Kenapa ini penting? Karena apa? Karena CRM dalam dulu mungkin ya beberapa tahun yang lalu implementasi CRM saya tahun 2005 sudah pakai sistem CRM. Sistem CRM saya yang pertama saya pasang di server saya sendiri gitu. Nah, waktu itu ya saya cuma perlu 1 orang untuk bisa memanage agar sistem CRM itu bisa up and running gitu kan. Tapi kalau sekarang enggak. Karena apa? Karena sekarang kalau softwarenya, sistemnya ada di kantor, salesnya sekarang bergerak di mana-mana, tentu tidak bisa. Karena si sales harus bisa mengakses sistem CRM. Si marketing harus bisa mengakses sistem CRM. Jadi ini tidak mudah gitu kan. Jadi harus melakukan teknologi audit. Apa yang paling cocok, apa yang paling sesuai, terus kemampuan SDM-nya ada apa enggak? Karena apa? Karena banyak yang akhirnya, oh Pak, saya waktu itu kami memutuskan bikin sistem CRM sendiri deh, karena kami pikir tidak ada yang cocok di market. Kenyataannya begitu dia terjun, bikin sistem CRM-nya sendiri, nggak selesai-selesai. Ya, menjadi never ending job gitu ya. Nah, yang jangan kita lihat itu, atau yang jangan kita pikirkan itu bahwa kita hanya melihat CRM itu just a software gitu. Hanya software saja gitu. Tapi sebetulnya kita mesti lihat apa yang dampaknya buat customer kita, apa yang dampaknya buat kita sebagai perusahaan, apa yang dampaknya buat kita sebagai sales team. Ya, ini penting ya. Kemudian yang kita mesti juga kita lihat apakah ada sistem-sistem yang sama, kemudian kalau misalnya ya contoh di dalam perusahaan kita udah punya aplikasi accounting yang sebetulnya tanda kutip sudah ada database customer-nya gitu. Nah, pada saat Anda mau milih CRM, berarti CRM-nya tidak lagi melulu masalah memanage database customer, tapi CRM-nya mungkin bisa saja urusannya ke Salesforce. Jadi bagaimana memastikan sales ini berjalan dengan baik gitu ya. Jadilah bisa konsentrasinya ke Salesforce automation misalnya begitu. Nah,
Kemudian jangan pikir bahwa satu aplikasi CRM itu akan menyelesaikan semua masalah bisnis kita gitu. Enggak. Karena kadang-kadang tetap ya namanya CRM urusannya ini tanda kutip yang dengan customer gitu. Ada beberapa hal mungkin tidak dengan customer gitu ya. Ada beberapa mungkin urusannya sama bagian yang lain, unit yang akunting dan sebagainya, mungkin tidak melulu perlu dengan satu sistem CRM gitu ya. Jadi kita harus punya strategi yang tepat dalam memilih CRM. Kemudian berikutnya lagi adalah pada saat kita sudah ketemu tadi, kita udah punya visi, kita udah punya strateginya apa, kita udah punya goalnya apa yang kita mau coba ini, kemudian coba cari dan kita coba develop step by step use case-nya gitu ya, yang sesuai dengan bisnis kita gitu. Karena apa? Karena nggak bisa kita copy paste langsung dari bisnis orang lain. Saya yakin teman-teman meskipun usahanya ada yang mungkin hanya just toko, tapi tidak sama gitu proses bisnisnya dengan perusahaan yang lain. Nah, perbedaan proses bisnis inilah yang kadang-kadang jadi masalah. Kenapa? Saya ingat banget mungkin ada beberapa merek CRM yang terkenal di dunia, pada waktu mau diimplementasikan, orangnya nggak siap, proses bisnisnya nggak siap, SOP-nya nggak siap gitu. Nah, bagaimana ini mau jalan gitu kan? Nah, jadi ini jadi kendala juga. Jadi coba develop step by step use case-nya buat proses bisnis Anda sendiri gitu. Kemudian di situ nanti lihat ya kan bagaimana nih si sistem CRM yang akan nanti kita harapkan kita pakai, bantunya di bagian mana aja gitu. Nah, berikutnya kita libatkan user. Ini penting ya. Kadang-kadang saya masuk teman-teman ini yang nge-develop misalnya dari IT. Pendekatannya orang IT sama orang marketing beda, ya kan? Pendekatannya orang sales beda lagi gitu. Nah, ini jadi kendala. Jadi kita mesti engage dengan beberapa pihak agar semua proses ini bisa tercover gitu ya. Bisnis prosesnya sesuai, matching gitu. Nah, kalau sudah kita punya itu, baru kita link antara requirement kita dengan goals-nya. Barulah kita ketemu nih ya yang namanya requirement ya dengan menggunakan pendekatannya use case. Jadi berbeda ya. Ada beberapa produk CRM itu model pendekatan dia nawarin, nih ya kami punya bisnis proses kayak gini, Anda mau nggak mau mesti ngikutin. Nah, yang jadi masalah adalah belum tentu semua bisnis bisa ngikutin. Nah, berikutnya lagi adalah ya, jangan kita menggunakan pendekatan atau requirement-nya ini berdasarkan presentasinya vendor gitu ya. Presentasinya vendor pasti akan mengarahkan satu produk tertentu gitu. Pasti akan mengatakan bahwa Anda harus melihat produknya ini gitu ya. Nah, itu menurut saya sih kurang tepat gitu ya. Jadi ambil konsep besarnya, kemudian develop use case-nya step by step-nya, cek lagi ke usernya gitu ya. Jadi tidak melulu depends on apa yang disebut dengan vendor presentation. Berikutnya adalah jangan terlalu detail. Kenapa? Kadang-kadang wah ini Pak, saya mau sampai ke field ini harus ada, jangan gitu. Jadi makronya dulu, ya proses bisnisnya dulu. Nah, proses bisnisnya dulu, baru nanti kita bisa detailkan. Ya, jadi itu yang sangat menjadi perhatian penting ya. Nah, kemudian bagaimana kita memilih ya the best CRM vendor? Gampang, tadi sudah dikasih clue-nya. Cari report, ya, cari para analis report ini, ya kan? Cari analis report, lihat beberapa produk yang mungkin banyak dikenal ataupun yang menjadi fokus di segmen tertentu misalnya gitu ya, di market tertentu. Misalnya Anda di logistik pasti tanda kutip ya ada beberapa CRM yang memang mainnya di logistik, ya. Ada lagi yang mungkinnya di financial sektor ya mungkin ada gitu ya. Bisa sama bisa beda. Nah, kemudian at least Anda cek 3 sumber informasi. Jadi seperti CRM Magazine itu ada, Anda bisa akses. Kemudian Gartner Report, Forrester Report itu penting gitu ya untuk kita baca-baca gitu ya. Nah, di situ kita akan punya kekayaan informasi. Oh, oke, kayak gini, begini, begini. Nah, kemudian cari juga opini-opini dari user yang sudah menggunakan atau pakai ya. Jadi crowdsource. Nah, crowdsource ini banyak ya. Anda bisa cek ke G2 Crowd, ke Software Advice ya, mungkin Capterra. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong real user gitu. Yang ngomong mereka yang sudah punya pengalaman pakai vendor ini, pakai produk ini, apa yang mereka rasakan gitu ya. Jadi ini menarik gitu. Nah, setelah
apa namanya kita dapat itu, kita akan jauh lebih punya wawasan yang lebih baik gitu ya. Jadi jangan bikin listnya hanya pendek. Oh, karena saya ada di segmen ini, saya tanya tetangga saya pakai apa? 1, 2, 3, 4. Oke, that's it, selesai. Tapi coba cari, karena apa? Karena menurut saya sekarang ini trennya agak berbeda. Ya, kenapa berbeda? Nanti kita akan lihat. Ya, jadi tadi ada Forrester, CRM Wave, Anda bisa lihat. Ada Gartner Magic Quadrants, ada Nucleus Research, ada Ovum CRM Decision Matrix. Ini adalah beberapa analytical report yang Anda bisa review. Anda bisa lihat mereka punya apa datanya, CRM vendor mana saja yang bisa di ini. Ya, tadi yang user review Anda juga silakan lihat Capterra, G2 Crowd, ya Finance Online dan Software Advice. Ini produk-produk CRM mana saja yang memang menarik untuk Anda pelajari gitu ya. Nah, setelah itu baru kita bisa melakukan ya lebih detail lagi tentang apa namanya, apa yang sebenarnya kita perlukan gitu ya. Karena kita akan coba lihat kriterianya apa yang kita perlu dalam satu sistem CRM. Kemudian kita punya scorecard ya. Jadi misalnya kalau di dalam bagian ini perlunya ini listnya ada. Apakah nanti ada di produk CRM yang akan kita cari? Nah, itu yang kita bisa lakukan. Kemudian barulah minta customize atau detail demo. Nah, ini yang menarik. Beberapa software CRM menawarkannya begini. Anda mau pakai ini yang kami punya. Silakan coba pakai, coba tes gitu ya. Tapi Anda sebetulnya sangat berhak bisa melakukan apa yang namanya customize atau detail demo. Nah, customize atau detail demo ini yang tidak semua CRM vendor bisa lakukan dengan waktu yang ada. Kenapa? Pak, kami nggak bisa kalau ngerubah bisnis proses karena dari sononya urutannya udah begini, kami nggak bisa rubah gitu. Ada juga begitu. Mak, kami nggak bisa karena di dalam sistem ini dikunci, Pak. Nanti kalau misalnya mau rubah-rubah, Bapak mesti bayar dulu. Ya, gitu kan. Jadi ini tentu akan merumitkan gitu ya. Nah, setelah kita dapat customized demo, nah ini tadi. Setelah kita dapat customized demo, libatkan user. Penting ini, libatkan user. Usernya sales diundang, marketing diundang, bagian service diundang, bagian apa lagi diundang. Jadi lihat, silakan Anda pakai customized demonya. Berapa hari tes gitu kan. Nah, mereka coba pakai. Mereka lihat, oh oke, apa feedback dari mereka. Jadi ini akan sangat mudah kita melihat respon ya dari si customer gitu ya. Nah, itu adalah beberapa pendekatan penting gitu ya pada saat kita melakukan shortlisting dari CRM vendor. Nah, kemudian tentu ujungnya gimana pada saat sudah kelihatan nih ada beberapa vendor yang siap gitu ya, yang menjadi bidikan gitu ya, yang menjadi ketertarikan. Bagaimana ininya? Nah, pertama kita akan coba lakukan apa yang namanya berdasarkan time frame dan proses. Kenapa? Karena tadi saya bilang ada beberapa produk yang dia bilang oke, kami bisa lakukan dalam waktu 6 bulan tapi nggak selesai. Karena apa? Karena ini berburu dengan waktu loh, Bapak Ibu rekan-rekan. Jadi kalau misalnya dia terlalu lama nge-develop, dia terlalu lama ngebangun aplikasinya, nggak bakalan selesai. Anda nggak akan dapat benefitnya gitu kan. Nah, jadi decision making-nya ini bisa berdasarkan time frame dan proses. Nah, jadi implementation due date-nya ini juga pasti akan sangat penting gitu ya. Nah, jadi ini sangat penting adalah kita meng-engage semua orang yang terlibat dalam project ataupun pemilihan CRM vendor ini, mereka tuh benar-benar tahu gitu kan, oke ini mereka punya apa namanya fokus gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya IT yang nyodorin, bagian marketing yang nyodorin, IT-nya nggak happy misalnya gitu kan, ada banyak kejadian kan, ya, yang apa namanya ya nawarin bagian lain nggak happy juga gitu. Jadi kalau semuanya terlibat, semuanya memberikan masukan, semuanya mencoba softwarenya terlebih dahulu, ini menarik. Karena apa? Karena si usernya involve langsung gitu kan. Makanya tadi menurut saya memang harus bisa dilakukan apa yang namanya customized demo ya. Customized demo ini akan membantu bagaimana mereka bisa mendapatkan produk yang sesuai. Ya. Jadi kita jangan mulai implementasi kalau kita belum punya plan-nya secara detail gitu. Kemudian atau namanya technical blueprint. Nah, technical blueprint ini mendefinisikan ya di dalam bagian ini melihat apa, ini melihat apa segala macam gitu ya. Nah, ini sangat penting ya dalam pemilihan apa
satu sistem sistem CRM. Oke, saya akan lanjut ke demo singkat saja karena sebetulnya nanti Bapak Ibu rekan-rekan bisa langsung mencoba produknya gitu ya. Saya sharing layar yang lain. Oke ya, sudah kelihatan ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini nanti Bapak Ibu rekan-rekan bisa mengakses ke kreasio.com, kemudian bisa trial, dan ini sudah disediakan trial. Pada saat Anda mengakses produk yang namanya CRM, Anda akan dapat tampilan ini gitu ya. Dan langsung klik aja dengan demo data gitu. Jadi kalau dengan demo data Anda bisa dapat data ini semua. Nah, kalau kita lihat di sini tampilannya, pertama ini tampilannya sudah web base ya. Jadi secara arsitektur dia sudah web base, database-nya terintegrasi, dan menariknya produk ini bisa dipasang baik on-prem ataupun bisa cloud ya, jelas bisa cloud ya, cloud atau on-prem. Oke, jadi ini saya coba tampilin demonya, semoga bagus nih koneksinya. Ya, jadi yang pertama kita lihat ada kemampuan dashboard di sini. Jadi kita lihat ada dashboard system ini tentu akan memudahkan kita melihat overview dari keseluruhan proses yang ada di dalam satu bisnis bisnis kita ya dengan menggunakan CRM. Nah, di sini kita lihat ada sorry ya, agak lambat nih internet aku. Agak lambat nih, sorry. Ups, lama sekali. Nah, jadi pada waktu kita ngakses Kreasio CRM produk, nanti Anda akan dapetin 3 hal ini. Jadi ada sales, marketing, dan service. Kemudian ada yang namanya contact center ya, contact center. Nah, contact center ini ya ini salah satu cara kita berhubungan juga dengan customer. Kemudian ada satu yang menarik adalah studio. Nah, ini yang saya mau cerita deh. Karena dalam studio ini sebetulnya ini kebetulan loginnya saya, ini kita akan punya processing sendiri gitu ya. Di sini kita akan bisa lihat proses-proses apa saja yang running, kemudian kita bisa lihat juga log gitu ya. Kita bisa lihat log. Nah, proses library ini adalah satu hal yang penting. Karena apa? Karena di dalam aplikasinya si CRM ini dia menggunakan apa yang disebut dengan low code no code ya. Jadi apa artinya di situ? Artinya Anda nggak perlu lagi repot-repot untuk bikin programming. Karena apa? Karena nggak ada coding di sini. Ya, codingnya sangat sedikit sekali. Karena apa? Semua di sini visualize. Ya, semua di sini modelnya visualize. Jadi dengan mudah kita bisa mengganti parameter business logic yang ada di dalam sistem ini gitu ya. Nah, kemudian di dalam studio ini juga kita bisa lihat banyak hal ya. Jadi banyak setting konfigurasi yang bisa dilakukan, kemudian juga proses log ya. Ini juga kita bisa lihat langsung di dalam sistem dari Kreasio ini. Nah, di proses library ini adalah banyak hal ya terkait dengan misalnya kontak ya. Kita lihat di sini kontak, kalau kontak itu di-insert apa saja yang dirubah gitu ya. Jadi ini banyak yang kita bisa lihat. Sorry, ini agak lambat internetnya sepertinya. Nah, saya lanjut dulu deh ke yang lain. Jadi tadi kita lihat ada sales. Nah, tadi saya cerita leads ya. Jadi leads ini pada waktu orang pertama kali kita temukan calon prospek customer, ini namanya leads gitu ya. Nah, ini leads ini datangnya dari mana gitu ya. Nah, ini kita bisa define juga. Kemudian kalau ada lead baru ini, kita bisa apa yang disebut dengan namanya lead stage ya. Jadi lead stage ini modenya apa sih dia sekarang ini? Apakah dia masih dalam kita kualifikasi, kita lagi nungguin dia gitu ya. Kemudian dia sudah puas atau belum ya kan. Jadi satisfied atau sales ready. Nah, ini semua namanya maturity. Nah, ini kita bisa define di dalamnya. Nah,
Si leads ini akan membentuk apa yang namanya account ya. Account ini bisa perusahaan, kemudian di dalamnya ada kontak atau orangnya gitu ya. Jadi ini account dan bawahnya kontak. Nah ini yang ada di sebagian besar dalam fungsi sales. Pada saat tadi saya sudah cerita tentang opportunity. Opportunity itu apabila kita ketemu dengan satu lead, kemudian kita lihat mereka punya potensi, bisa mau beli produk apa, ini namanya opportunity. Jadi kita define juga opportunity-nya di sini. Pada saat opportunity-nya, misalnya kita sudah submit invoice, kita submit quotation, nah itu kita sudah dapat order, namanya masuknya ke order atau sales order ya. Di sini order namanya. Kalau bentuknya itu service atau jasa layanan tertentu itu masuknya ke kontrak. Kemudian di sini ada invoice, jadi kita juga bisa meng-create invoice untuk menagih produk dan jasa yang mereka gunakan. Nah ini satu modul yang namanya sales. Berikutnya lagi adalah marketing ya. Di marketing juga kita bisa lihat banyak hal. Di marketing ini juga kita bisa lihat bagaimana kita bisa melakukan campaign, kita bisa melakukan ini. Kemudian kita bisa melakukan apa namanya, buat email ya, komunikasi email dengan customer. Kita bisa melakukan landing page ya. Jadi misalnya kita mau daftarin gitu ya, kita mau landing page untuk pada saat orang datang ke page kita, kemudian kita masuk ke aplikasi CRM kita gitu ya. Mungkin kita juga mau define leads gitu ya. Kita mau define apa namanya? Kita mau define event, kita juga bisa define event kita di sini. Nah, jadi ini marketing. Termasuk sampai ke marketing plan ya, Bapak Ibu rekan-rekan. Berikutnya lagi adalah service ya. Service ini biasanya hubungannya dengan customer kita ini punya case apa, ada masalah apa dengan layanan kita gitu kan. Jadi ini yang urusannya dengan customer. Case dengan customer. Mungkin juga ada activities lain yang banyak kita lakukan. Ini kita bisa masukkan ke dalam kalender gitu ya. Oke, jadi sedikit banyak itu. Saya coba punya waktu sedikit lagi. Saya stop dulu. Nanti kita masuk ke tanya jawab ya. Silakan, Amanda. Baik, Pak Fakih. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Pertanyaan yang pertama. Sudah ada yang tanya belum nih? Pertama dari Pak Nanang, PT Adigraha. Izin bertanya Pak, yang pertama bagaimana Kreatio CRM dapat meningkatkan proses marketing? Yang kedua, apa manfaat utama CRM yang digunakan oleh proses Kreatio? Yang ketiga, apa saja contoh proses Kreatio CRM dalam penjualan, pemasaran, dan layanan? Yang keempat, apa kelebihan dan kekurangan dari sistem Kreatio CRM on-premise versus cloud-based? Yang kelima, apa kelebihan dan kekurangan Kreatio CRM dibandingkan dengan produk lain? Itu Pak. Pak Nanang nih udah pernah nanya ini sebelumnya nih, nanya lagi dia. Tadi tentang marketing aja ya. Kalau nggak salah modulnya ditanya tentang marketing ya. Jadi kalau tentang marketing menurut saya, jadi gini, kalau tadi saya sekilas sharing tentang intinya ya. Sorry, koneksi internet saya kurang bagus nih, jadi nggak bisa lihat semua. Nah, kalau kita di marketing ini, kita tadi lihat ada, kita bisa daftarin banyak hal nih. Mulai dari campaign, kemudian kita bisa daftarin email, kita bisa buat landing page ya. Di sebagian besar, mungkin mostly di sistem CRM yang lain juga more or less ada lah gitu. Nah, yang menarik sebetulnya kalau di Kreatio, yang pertama tadi adalah low code, no code-nya ya. Jadi Anda dengan mudah bisa menambah kurang satu sistem ataupun bisnis logic ya terkait dengan ini, hanya dengan menggunakan satu step ataupun mengeditnya gampang gitu. Dan ini nggak harus orang IT loh. Ya, yang penting ngerti bisnis proses. Kemudian berikutnya lagi itu menurut saya keunggulan utama dari Kreatio karena dia menggunakan no-code platform ya, yang tadi saya cerita di studio. Nah, dengan menggunakan pendekatan ini sangat membantu gitu ya, karena yang tadi masalah orang lama untuk setting
bisnis logic apa segala macam nggak ditemukan di case-nya Creatio. Karena orang dengan mudah bisa mengedit dan menyesuaikan dengan proses bisnis ya. Tentu user yang bisa ini mesti diberikan hak ya agar bisa melakukan aktivitas ini gitu ya. Nah, dengan melakukan dengan no code low code inilah menurut saya ini tingkat utama kesuksesan Creatio dibandingkan dengan CRM yang lain ya. Terus yang berikutnya tadi Creatio itu punya pilihan Anda bisa pasangnya on-prem ataupun cloud. Ya tentu saja kalau misalnya si perusahaan merasa insecure, datanya taruh di cloud, ya dia bisa pilih yang on-prem. Tapi apabila dia merasa oh saya mau gunakan fasilitas cloud yang ada, silakan pilih yang cloud. Secara harga hanya berbeda sedikit, secara fitur semua ada sama ya. Mungkin itu berikutnya. Dari Kurus Zaman, bagaimana cara CRM membedakan calon pembeli potensial dengan calon pembeli yang biasa-biasa saja? Bagaimana cara kita mengetahui? Nah, ini pertanyaan bagus nih Pak Khairus. Jadi sebetulnya yang tahu siapa? CRM atau orang? Atau si salesnya? Sistem atau orang? Ya, yang tahu sebetulnya orangnya tetap. Orangnya yang tahu apakah orang ini, si customer ini punya potensi beli atau enggak gitu ya. Punya potensi pakai atau enggak gitu ya. Tertarik atau tidak itu orang sendiri yang tahu. Jadi bukannya bukan sistem gitu ya. Tapi sistem akan membantu kita untuk bisa memilah mana yang ini tampilannya baru keluar. Memilah mana yang sesuai, mana yang tidak gitu ya. Jadi menurut saya tetap sistem CRM itu ada untuk membantu, tapi sebetulnya yang bisa dilakukan oleh seorang sales itu bisa memilah apakah memang ini prospek yang tepat apa enggak. Nah, bagaimana bisa dapetin itu? Ya dia mesti masukin datanya, dia mesti masukin aktivitasnya gitu. Jadi misalnya dengan si orang ini dia berapa kali interaksi, dia sudah email, dia sudah apa. Nanti si sales akan bisa ngelihat kan, sistem mencatat semua kan, kapan dia interaksi, kapan dia punya telepon gitu ya. Karena dimasukin ke dalam sistem itu tentu kita sebagai sales bisa lihat ini orang lebih respon gitu kan. Nah, itu tentu punya potensi yang lebih besar untuk Anda dekati dibandingkan misalnya yang dikirimin tapi nggak pernah jawab misalnya kayak gitu ya. Jadi menurut saya tetap ada di orang, sistem CRM memang punya kemampuan sampai ke AI karena machine learning, tapi harus ada data yang masuk. Kalau nggak ada data yang masuk, gimana sistem mau mempelajari? Itu Amanda. Selanjutnya dari Pak Etenakwa, apa yang bisa dilakukan jika tim sales tidak tertarik menggunakan sistem CRM? Sorry, gimana nggak jelas suaranya. Apa yang bisa dilakukan jika tim sales tidak tertarik menggunakan sistem CRM, Pak? Menarik ya, Pak? Aduh. Lucu pertanyaannya. Ya, jadi ini bener ini. Saya udah sering banget ngalamin nih. Siapa ini namanya? Bu atau Pak nih, Eternaqua. Jadi banyak orang sales kagak mau pakai sistem CRM. Kenapa? Tahu nggak? Ketakutan, takut dimonitor. Ya kan? Ketakutan ketahuan tidak kerja. Ya, kasarnya itulah. Tapi intinya sebetulnya dengan ada sistem CRM, sales pun harusnya lebih terbantu. Kenapa? Karena data itu masuk semua, data itu ada semua di sana gitu. Jadi kalau data itu ada semua di sana, tentu seorang sales akan mudah bisa lihat. Nggak usah lagi nanya gitu kan. Dengan data aja dia bisa lihat. Jadi kalau salesnya nggak mau pakai, mohon maaf ya Pak ya, ganti aja yang baru. Oke, baik Pak. Selanjutnya dari PT Buana Tirta Semesta, untuk jangka waktu software, apa ada jangka waktu expired-nya? Ada tetap Pak, jadi ada masa supportnya, ada pilihannya 1 tahun gitu ya, minimum.
Ada, Pak. Next dari Pak Peter Santoso. Pak Fangki, apakah Kreatio marketing modul bisa di-boost bersama Google AdSense jika dibutuhkan untuk campaign? Ya, ada. Jadi kalau di dalam Kreasio itu ada namanya Kreasio Marketplace. Nah, di Kreasio Marketplace itu ada banyak third party software yang sudah bisa diintegrasikan dengan Kreasio. Jadi menurut saya salah satunya Google Ads ini ada. Jadi silakan nanti akses ke Kreasio Marketplace. Di situ nanti ada pilihan produk Kreasio Marketplace. Sebentar saya cari ya. Kreasio Marketplace. Jadi di Kreasio Marketplace itu lengkap sekali. Anda bisa lihat inilah third party dari produk-produk bisnis apps. Sebentar, saya kasih lihat. Namanya Kreasio Marketplace ya. Jadi nanti bisa lihat di Kreasio Marketplace, marketplace.kreasio.com. Itu banyak sekali produk-produk yang bisa diintegrasikan dengan Kreasio. Salah satunya juga terkait dengan tadi ya, Google Ads ke campaign. Silakan, ada lagi kah? Sekarang pertanyaan baru sampai situ, Pak. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu teman-teman sekalian? Silakan mau tanya langsung juga boleh. Ada yang tadi nanya interest untuk presentation-nya, apakah boleh di-share Pak Fangki? Presentation-nya ada yang interested untuk boleh di-share ke mereka? Ada pertanyaan lagi? Teman-teman yang lain silakan. Kalau nggak ada, kita closing, Amanda. Foto dulu kali ya. Amanda, monitor. Ya, Bapak Ibu semuanya silakan aktifkan video kamera Anda, kita akan foto bersama. Aldi, apakah masih ada di sini? Ya, silakan aktifkan videonya biar kelihatan mukanya semua nih. Nggak ada webcamnya, nggak apa-apa. Satu, bersama yang ada webcamnya aja ya. iya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Thank you, Kak Aldi. Oke, silakan untuk closing remark-nya, Pak. Dengarkan closing remark dari Pak Fangki. Ya. Jadi terima kasih sekali Bapak Ibu rekan-rekan untuk kebersamaannya dalam sesi webinar kita kali ini. Ya, jadi tadi sudah disampaikan manfaat dan pentingnya bisnis Anda menggunakan Customer Relationship Management atau Kreasio. Silakan kontak Pada Kamis tanggal 20 Januari kami juga akan mempunyai satu webinar pembahasan mengenai Smart City Infrastructure. Silakan mendaftar, webinarnya itu gratis, kami sudah share di melalui chat. Sorry, terputus. Silakan melanjutkan closing remark-nya, Pak, sebelum kami menutup sesi ini. Ya, Amanda. Halo? Halo ya, oke Pak. Ya, sorry terputus ya. Iya Pak.
Ya, jadi terima kasih sekali ya. Saya ucapkan sekali lagi. Mungkin kita bisa bertemu kembali di sesi webinar minggu depan tentang Smart City ya, Amanda ya, minggu depan ya. Smart City Infrastructure. Silakan mendaftar ya, Mas. Ya, Smart City Infrastructure. Ya. Mungkin itu saja, Amanda. Saya kembalikan untuk tutup. Thank you semua peserta sudah join pada Kamis hari ini, webinar pertama kita di bulan Januari ini, tahun 2022. Terima kasih Pak Fangki atas waktunya dan sharingnya atas tentang CRM di Kreatio. Semoga semuanya bermanfaat untuk kami semua. Salam sehat semuanya. Tuhan memberkati. Thank you. Thank you semua. Sampai nanti. Thank you. Bro Bayu, thank you. Thank you, Pak. Ya, terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Yo, Pak Kiki, Pak Fangki. Yo, izin live ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuh, baru kemarin deh.